Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Desain Kemen UGM dengan tema Design Trends, Colors, and Font. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Baik. Saya Ahmad Syawita Fihani, selaku moderator, akan membersamai teman-teman dalam webinar ini ke depannya. Diimbau kepada peserta untuk tidak menghidupkan mikrofon kecuali ada arahan dari moderator atau pada sesi tanya jawab nanti. Sebagai informasi tambahan, sertifikat webinar akan diberikan kepada peserta yang mengisi form evaluasi di akhir sesi. Baik, sebelum acara dimulai, kita adakan sesi foto bersama. Silakan bagi teman-teman webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya. Untuk admin mungkin bisa slide-nya diturunkan. Oke, silakan berpose. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Mohon maaf, ini admin sudah di record sampai belum? Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Peserta diperkenankan untuk mematikan mikrofon dan kameranya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tak henti-hentinya selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini secara daring tanpa adanya halangan suatu apapun. Baik kiranya kita ungkapkan syukur kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta webinar yang telah mendaftar. Kurang dari 24 jam, 200 kuota peserta webinar telah terpenuhi. Sekali lagi terima kasih kepada peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Nah, untuk mengetes semangat peserta webinar ini, saya akan memberikan jargon yang dapat peserta ikuti dengan semangat nih. Nah, ketika moderator mengucapkan webinar grafik desain KMNU UGM, nah peserta diharapkan menjawab dengan semangat, ceklik, mantap. Oke, bisa dimengerti ya? Cek sound. Webinar grafik desain KMNU UGM. Ceklik, mantap. Oke, baik sekali. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu program kerja Biro Media Kabinet Sumber KMNU UGM. Kemudian KMNU UGM sendiri adalah organisasi eksternal UGM yang beranggotakan mahasiswa NU dari seluruh penjuru fakultas di Universitas Gadjah Mada. KMNU UGM tidak bergerak di bidang politik, namun bergerak di bidang amaliyah dan dakwah yang bernafaskan NU. KMNU memiliki official Instagram, Twitter, dan YouTube yang dikelola secara langsung oleh Biro Media KMNU UGM. Silakan bisa di-follow dan di-subscribe akun KMNU UGM. Search aja di kolom search KMNU spasi UGM. Kemudian akan saya bacakan rangkaian acara pada webinar kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan pokok bahasan dan pembacaan siri pembicara. Yang ketiga pemaparan materi oleh pembicara. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan pembacaan kesimpulan dan penutup. Baik, langsung saja. Mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sekarang dewasa ini dunia telah memasuki era digitalisasi, di mana hampir semua bidang seperti pelayanan masyarakat, penyampaian informasi dan kegiatan jual beli barang dilakukan melalui daring. Namun dalam penyampaian informasi tidak hanya dibutuhkan informasi yang jelas, tapi juga harus didukung
oleh desain yang menarik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kreativitas, sense desain dan menambah wawasan tentang dunia desain bagi mahasiswa, Gramedia KMNUGM menyelenggarakan workshop desain graphic online yang bertema Design Trends, Colors, and Fun. Selanjutnya akan saya bacakan kurikulum today dari pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Mas Muhammad Yanggoro. Nah, pengalamannya di dunia desain dan videografi tidak dapat diragukan lagi. Beliau adalah mantan koordinator divisi DDD PPSMB Palapa 2018. Kemudian beliau juga merupakan Chief Creative Officer di Jakarta menjadi Creative Director dalam Seven Asian Student Leader Forum. Langsung saja kita hubungkan dengan Mas Fianggoro. Selamat pagi, Mas Fianggoro. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Mas. Baiknya saya manggil gimana nih, Mas? Mas Onggo gitu ya? Terserah, Bel. Apa aja bisa. Oke. Mas Onggo, gimana kabarnya? Baik ya? Sudah makan? Alhamdulillah, Sarapan? baru habis sarapan ini. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin nih saya udah cek Mas di LinkedIn. Oke. Nah, saya nih feel remahan rengginan Mas gitu. Jadi keren banget ini Masnya. Waduh. Untuk desain grafis dan videografi, Mas ini pakai aplikasi apa, Mas? Kalau desain grafis, dulu sih pertama nyoba pakai Corel sih, Corel Draw. Terus lanjutnya pakai Illustrator. Kalau buat video dari dulu sama sih pakai Adobe Premiere. Kalau tahu, Adobe Premiere. Oh, keren banget, Mas. Nah, jadi saya ini juga videographer, Mas. Cuman saya pakai Windows Movie Maker. Baik, menyikapi perkembangan desain kali ini, Mas Onggo yang sudah berkecimpung lama di dunia desain ini, pasti selalu update tren. Gimana ya? Secara nggak sengaja sih, sengaja sama nggak sengaja. Kadang ya kalau kita butuhkan pasti kita nyari kan. Tapi kadang-kadang kan sekarang sosial media kan udah gampang, terus setiap scroll Instagram kan pasti nemu aja gitu, kayak nemu aja. Iya, benar banget sih. Nah, sebagai desainer tuh Mas tuh pasti sering ngerasa kayak sense desain orang tuh beda-beda ya, kayak beda banget sama orang yang belum pernah memiliki basic dunia desain grafis, benar nggak, Mas? Iya, emang apa, taste-nya orang kan beda-beda ya. Dari kayak ada yang suka baca buku, ada yang suka nonton film, sama sih kayak di gimana kalian nge-ekspresikan, mengapresiasi sebuah karya sih. Ada orang yang sukanya monokroman, ada yang sukanya full color dan sebagainya kan. Jadi emang ya nggak bisa dibatasin, tapi emang tidak terbatas gitu. Iya, benar sekali, Mas. Nah, nanti untuk pemaparan materi silakan Mas bisa share gimana sih tren-tren desain saat ini yang sedang berkembang, terus gimana caranya bisa biar desain kita itu bagus, kemudian gimana caranya setting warna agar harmonis, lalu apa saja font yang digunakan. Seperti itu ya. Silakan dibahas dalam pemaparan materi 1 jam ke depan. Oh, siap. Baik. Untuk teman-teman webinar, teman-teman peserta webinar, mohon maaf. Sekali lagi tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon. Kemudian selama sesi materi diperkenankan untuk langsung bertanya di kolom chat. Akan dipilih beberapa pertanyaan yang akan kemudian dibacakan oleh moderator pada sesi pertanyaan. Baik, silakan Mas Onggo, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ini aku present dari sini aja ya, dari komputerku ya. Iya. Oke. Bisa kelihatan ya teman-teman? Ini udah dapat ya window-nya? Iya Mas, sudah bisa. Full ya? Full kan gambarnya? Udah slide-nya ya? Kelihatan kan? Iya Mas.
Oke, siap. Oke, aku mulai aja ya teman-teman ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini agak aneh tapi nggak apa-apa deh. Oke, perkenalkan dulu aja ya. Nama aku Muhammad Fianggoro. Teman-teman bisa panggil aku Onggo. Sama yang kayak udah dibilang mas moderatornya tadi, ya masih mahasiswa, posisinya masih mahasiswa, masih belajar juga sama teman-teman semua. Ini aku ngomong loud dan clear ya. Jadi kalau misalnya ada aku ngomong kecepatan atau apa, mohon diingatkan ya teman-teman. Oke, Baik Mas, sejauh ini clear. Oke. Selanjutnya ya itu tadi, ini tadi Instagramku, kalau mau follow-follow silahkan, insya Allah aku follow back, dan kalau mau kepo-kepo, sekarang alhamdulillah aku masih mahasiswa sekali lagi, sambil beberapa proyekan juga. Tadi ada beberapa rumah produksi yang aku jalanin, dan ada Jaga.co yang salah satu startup properti yang lagi aku rintis sama beberapa teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya, masuk ke topiknya. Kenapa sih desain gitu? Kenapa kita perlu mengetahui? Tidak perlu ya, bukan perlu banget, tapi at least we know about design. Pertama adalah keywords dan key visual, dimana kalau di presentasiku ini adalah kenapa gambarnya kunci, karena desain adalah itu tadi ya, some sort of technique to deliver an information. Jadi desain nowadays, hari ini, sudah digunakan oleh banyak sekali platform, oleh hampir semua orang, dan secara nggak sadar juga mungkin teman-teman sekarang mainan Instagram, ataupun mainan LinkedIn, atau mainan Facebook, dan lain-lainnya, pasti akan berjempung dengan hal yang berbau visual. Jadi desain secara gamblang, tidak mengutip siapapun, tidak apa istilahnya, tidak terpaku teori apapun, adalah sebuah cara untuk kita saling tukar informasi melalui kata-kata, tulisan, ataupun gambar seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke tor yang pertama ya, mengenai desain trend. Aslinya banyak banget sih dari teman-teman kalau mau nyari desain trend itu lewat mana. Sekarang udah gampang banget, dari Instagram juga ada, dari Facebook juga ada. Banyak page-page yang dia sudah istilahnya update banget dengan perkembangan desain trend yang ada, ataupun individual ya, satu perseorangan yang dia menciptakan gaya mereka sendiri. Nah, yang aku kutip di sini adalah yang umum aja dari 99designs.com, di mana untuk 2020 ya, di tahun 2020 ini, ada 10 yang lagi booming, katanya sih booming. Pertama itu ada Cyberpunk Color Schemes. Itu gaya-gaya cyberpunk gitu ya. Yang belum tahu cyberpunk tuh, dia tuh kayak futuristic ideas. Jadi kayak main banyak warna dengan gaya-gaya futuristik yang sedikit dibikin gaya 80-an, mungkin beberapa. Terus yang kedua ada street art style. Aku nggak bakal jelasin semuanya. Ini yang beberapa aja ya yang ada di presentasiku. Yang kedua ada street art style. Street art itu ya kayak rebel-rebel gitu, yang lebih umum dipakai terutama untuk mock up ya, untuk mock up atau gaya sehari-hari di keseharian gitu, istilahnya intinya gitu. Terus kalau geometri, mungkin teman-teman udah mulai ngerasain bahwa sekarang mulai banyak orang yang mainin geometri kayak basic-basic dasar, tapi dia dibikin lebih tipis-tipis, terus gayanya tuh kayak banyak gitu ya, jadi saling tumpuk-tumpuk gitu. Terus ada paper cut collage. Paper cut collage itu dia penggabungan gambar foto dengan ilustrasi, tapi kadang-kadang fotonya dibikin lebih ke ilustrasian, istilahnya kayak foto itu diubah seolah-olah itu ada ilustrasi gitu. Terus ada hand lettering with big personality. Ini aslinya udah lama sih kalau hand lettering with big personality, cuman bedanya di tahun ini lebih keras aja sih kata-kata yang disampaikan di hand letteringnya, jadi lebih kerasa gitu, kayak NKCTHI yang akhir-akhir ini kan kemarin sempat booming di akhir 2019, itu sempat berlanjut. Jadi bukan ke arah desainnya kalau hand letteringnya, lebih ke apa yang disampaikan dan gayanya yang berbeda. Terus ada dystopian estetik, teman-teman bisa searching di 99 Design, Hyperpathis, Continuous Animation, Bevel and Chaser, Live Data Visualization. Nah, yang nomor 10 ini aslinya udah hampir 3 tahun terakhir itu udah jadi desain tren yang umum, karena
sekarang orang menyajikan data dengan cara yang lebih istilahnya lebih tidak kaku ya dari yang zaman dulu yang hanya sekedar Excel dan Word dibikin grafik. Sekarang penyajian data itu udah dibikin sebagus mungkin, sederhana mungkin, jadi orang-orang awam pun bisa baca itu dengan baik. Oke, lanjut ya. Untuk desain, teman-teman bisa mencari trennya atau melihat trennya dengan lebih gampang dengan cara searching Google ya, paling dasar banget sih searching Google, buka Netizen Designs atau Graphic Mama atau dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk ideas, untuk misalnya melihat karya orang lain, istilahnya kayak Instagramnya desain, itu selain Instagram di sini ada logo Instagram juga ya di sini. Itu ada Behance, itu miliknya kolaborasi sama Adobe juga, terus ada Pinterest ya, pasti teman-teman udah tahu Pinterest, tapi nggak cuma desain di Pinterest, ada dekor-dekor juga, ada foto-foto juga, macam-macam. Dan yang paling sering aku pakai sih yang itu sih, yang pojok kiri atas, itu yang Dribbble. Dribbble itu salah satu platform ketemunya desainer-desainer yang ada di dunia sih, jadi kayak lebih relate. Terus Twitter juga tidak menutup kemungkinan, tutorial-tutorial di YouTube juga udah banyak, dan Instagram juga gak usah kita pungkirin lagi ya. Oke, kenapa aku langsung loncat how to get aha moment? Ketika teman-teman berbicara masalah grafis, masalah visual, menurut aku sendiri yang aku udah ngerasain sekitar lebih dari 5 tahun ini, hal ini tuh nggak bisa dipaksain gitu. Jadi kayak ketika teman-teman mungkin dapat job atau mungkin sedang ingin melakukan sesuatu atau ingin menggambar dan lain-lainnya, pasti ada aha momennya gitu. Kayak, oh aku mau bikin ini oh buka Instagram scroll-scroll, ini bagus nih, kayaknya aku juga bikin sih. Kayak kemarin ya, kemarin ada cepet booming kalau teman-teman ngikutin Spotify Art kan sempat booming banget, kayak semua orang hampir nyobain Spotify Art, terutama di Instagramku teman-teman pada cobain Spotify Art. Jelek dan buruknya itu ya tergantung yang lihat juga, tapi itu benar-benar booming banget. Dan itulah salah satu trigger dari aha moment. Jadi dari emosional, dari diri kita sendiri, atau dari community. Maksudnya community adalah tadi komunitas-komunitas seperti Instagram atau media sosial atau mungkin sekitar kita. Kebetulan lagi pandemi, jadi mungkin kita jarang saling ketemu ya. Jadi lebih banyaknya ke sosial media doang. Terus empati itu adalah kayak ketika kalian mendengar sesuatu, kalian akan berempati. Kayak misalkan kita di pandemi ini kan banyak orang yang ngadain kayak bakti sosial dan sebagainya. Oh, ini perlu disebarin informasinya nih. Aku story bikin apa kayak yang berbau-bau lebih menarik gitu. Mungkin kalian bikin story-nya diolah dulu pakai aplikasi pihak ketiga di HP dan sebagainya, sampai itu akan menjadikan sebuah informasi baru yang dirancang dalam bentuk visual. Nah, itu juga termasuk desain, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah the art of using photos. Jadi desain itu juga tidak hanya serta-merta ilustrasi, gambar, tapi juga salah satu cara kita mengkolaborasikannya dengan foto. Jadi foto yang ada informasi di dalamnya, terutama tertulis, tidak tersirat ya, tertulis kayak yang ini ada gambarnya expert, itu kan dia berarti ada sebuah company yang dia tentang telur ya, seperti itu. Itu juga sudah termasuk sebuah desain. Jadi ada foto mentah yang bercerita, itu namanya fotografi. Dan kalau ada foto yang dia diberikan sentuhan, entah itu ilustrasi ataupun penambahan font di dalamnya, itu juga termasuk desain. Selanjutnya, perkembangan desain ya. Perkembangan desain itu aku melihatnya dari sisi media massa dan media sosial, di mana orang-orang sekarang tuh lebih intensif online daripada intensif offline gitu. Ya, tapi ya 50-50 ya. Dari kita lihat dari mulai Facebook, terus sampai di sana diceritain bahwa hampir 9 billion people mengupload foto ke Facebook, entah itu foto hanya foto selfie atau foto keluarga dan sebagainya, atau bisa jadi itu adalah foto-foto yang berbau desain ataupun desain itu sendiri kayak post, bikin konten atau bikin promosi dan sebagainya. Jadi sekarang itu kayak
itu tuh udah jadi makanan sehari-hari yang lumrah banget kita temuin dan orang juga semakin mudah untuk membuatnya gitu. Jadi itu tuh wow banget sih. Oke, sampai sini kita akan belajar dasarnya ya, basicnya banget, how to be a designer. Sebelum kita melompat ke how to be designer, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih goals-nya? Sama sih kayak kalian tanya ke diri kalian sendiri, apa sih goals-nya kalian menjadi seorang desainer? Terus sasarannya apa sih yang mau kalian capai? Istilahnya, kalian mau memberikan desain itu untuk siapa? Terus sumber daya kalian gimana? Apakah kalian memiliki sumber daya yang cukup, baik itu secara diri sendiri, mental, fisik, sampai ke peralatan ya, equipment. Kemudian representasi atau idealis kalian itu yang seperti apa? Apakah ide kalian itu mentahnya apakah bisa diterima atau ada idealis tertentu yang membuat diri kalian merasa oh ini harus aku publish, ini harus aku bikin, harus aku create. Terus apa yang buat beda itu yang paling penting sih. Apa yang buat beda? Apa yang membuat kalian feel the difference dari orang lain dan apa sih unique value dari teman-teman gitu loh. Dan lain-lainnya tuh adalah banyak lagi pertanyaan yang bahkan kalian tanyakan diri kalian sendiri. Maka dari itu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kayak kita memanage diri kita sendiri dari tidak semua desainer itu orangnya rapi dan tidak semua artis sama desainer beda ya teman-teman. Tidak semua artis juga orangnya rapi. Jadi mulai dari kita sendiri, kalian kenal diri kalian sendiri dan kalian tahu taste-nya seperti apa dan mulailah bergerak seperti itu. Berkolaborasi ya, di seorang juga udah zaman-zamannya kolaborasi. Jadi kayak making community is better sih di 2020 ini. Oke, dari situ ada sebuah prinsip di mana orang atau suatu nama itu melakukan yang namanya constant branding. Constant branding itu sendiri adalah gimana kalian membranding diri kalian sendiri. Secara nggak sadar, mungkin teman-teman juga di sini udah paling sering pakai Instagram sebagainya, pasti sering membranding diri kalian sendiri. Kayak dari bikin story, kalian mainan bumerang, kayak gaya-gayaan, ataupun kalian suka nge-share poster, yang kadang-kadang itu selaras gitu. Kayak, mungkin aku tipenya sukanya warna kuning gitu. Wah ini warna kuning nih aku share, warna kuning aku share. Itu adalah salah satu tipe dari constant branding. Jadi tanpa kalian sadari, kalian sudah mencoba membranding diri kalian. Oh aku nih orangnya seperti ini. Oh aku adalah tipe yang laki-laki banget. Jadi nge-share-nya nge-gym atau olahraga. Oh, aku orang yang feminis banget nih. Aku suka bunga atau suka makan yang manis-manis seperti itu. Nah, gampangnya ya dari yang tadi mengenai pertanyaan diri sendiri dan cara memanage diri sendiri tentang desain, kalian lakukan SWOT. Ini nggak aku bahas lebih dalam karena bakalan lama kalau bahas SWOT karena ini nanti balik ke kalian masing-masing sih. SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat ya. Jadi kalian ngerti kalian tuh strength-nya apa, kekurangan kalian apa, opportunity kalian apa, dan kira-kira ancaman yang bakal mengancam kalian itu apa. Dari aspek desain seperti itu, dari aspek diri kalian sendiri terhadap creating something. Oke, setelah kalian tahu trennya, kalian tahu diri kalian seperti apa, kalian tahu mau kalian itu seperti apa, kalian tahu branding diri kalian seperti apa. Selanjutnya adalah ya we have to move on gitu. Kita harus gerak, kita harus nyoba, nekat. Nggak ada softwarenya, mau mungkin equipmentnya kurang, bisa pinjam, bisa pakai bajakan dulu. Biasanya orang Indonesia kan biasanya sukanya pakai bajakan, pakai krek-krekan dulu. Kalian cobalah creating something dulu, nekat aja dulu. Kalau nggak paham bisa tanya, kalau nggak paham sekarang udah ada YouTube, bisa tanya sama YouTube. Kalian cari apa aja di YouTube itu udah ada, dan starting creating something. Ini sedikit pengulangan aja mengenai designing. Jadi desain kan tadi adalah cara kita menyebarkan informasi. Jadi garis besarnya adalah desain adalah sebuah seni untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi secara visual. Art about communicating information, etc. visually. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau ingin menjadi seorang desainer, kalian harus mengerti, tadi aku udah nyinggung dikit mengenai perbedaan antara desainer dan artis. Kalau desainer,
dia lebih desainer gitu. Kalau artis lebih bebas ya, lebih free. Jadi seorang artis itu tidak ada batasannya. Tapi kalau desainer sedikit ada limitasinya. Jadi kayak dari mulai medianya, beberapa rules, penggunaan font dan sebagainya yang akan kita bahas ke depannya. Oke, good design. Good design basicnya adalah desain yang bagus. Itu pertama, itu dapat dengan mudah dapat dipahami. Dan yang kedua, pastinya ya, estetik. Kalau desain tuh nggak bagus, nggak estetik, nggak ada yang minat gitu. Jadi kayak, oh simpel-simpel aja tuh udah estetik. Oh simpel tapi ngena nih, dapet nih intinya apa gitu. Kayak mulai dari kalian bikin PPT untuk dosen, misalnya lagi presentasi, atau mau lagi pitching dan sebagainya, kan pasti bikinnya seminimalis mungkin atau sebagus mungkin. Estetik itu juga sama dengan bagus ya, sebagus mungkin dan semudah itu dipahami mungkin gitu. Kayak ya udah itu harus orang lain yang awam harus ngerti gitu. Nah dari situ elemen dasarnya adalah hierarki dan emphasis. Hierarki dan emphasis itu apa sih? Hierarki itu kayak kedudukan ya, bukan bukan kasta tapi lebih kedudukan. Jadi kayak ordering, kayak positioning barang-barang yang gede-gede itu taruh sini nih. Kalau barang yang kecil-kecil taruh sini. Sama kayak kita membuat desain, ada hierarkinya, ada emphasisnya. Kayak itu ada 3 gambar di depan teman-teman. Itu ada element arranged in order of tree with trunk and branches. Itu maksudnya kayak gampangnya kayak struktur ya, struktur organisasi itu kan ada hierarkinya tuh dari ketua dan sebagainya itu juga desain juga seperti itu, dari logo yang jadi core-nya sampai ke konten isinya apa, terus sampai nanti ke biasanya sosial media yang kecil-kecil di bawah gitu. Terus ada yang di sebelah kanan itu ada element with same weight, belong to the same class, itu kayak barisan ya, jadi kayak order of something yang satu kedudukan, jadi dia urut aja. Dan yang terakhir itu ada highlight the most important and dominant information with different size, color, and weight. Jadi sesuatu yang benar-benar di-highlight, yang benar-benar kalian tonjolkan, yang mempunyai perbedaan. Istilahnya kalau kayak teman-teman baca buku terus kalian stabiloin, itu juga termasuk highlighting ya. Jadi di desain juga seperti itu, ketika kalian kayak bikin poster acara, itu pasti kan beberapa yang mungkin sering di-highlight adalah waktunya, terus cara daftarnya mungkin, terus jamnya dan tempatnya. Itu adalah salah satu bentuk dari highlight ya. Seperti itu. Oke, lanjutnya adalah naik kasta dari highlight adalah gimana kita bikin layoutnya. Di sini ada beberapa keyword ada di pojok kiri bawah. Sebelum aku masuk keyword, aku coba mengajak teman-teman untuk berpola pikir sama dengan aku. Dimana kalau aku ngelihat kanvas, anggap aja kotak-kotak yang ada di sebelah kanan itu kanvas ya, ada 1, 2, 3, sampai 9 kanvas. Yang masing-masing itu punya kotak, punya isi. Sama kayak teman-teman bikin dokumen, Word gitu kan, ada margin dulu, terus kan masukin kata-kata, bisa 1 kolom, bisa 2 kolom, bisa bikin teksnya kan. Sama, desain juga kayak gitu. Jadi teman-teman harus mikir, cobalah untuk berpikir, dalam satu kanvas ini ada berapa spot yang kira-kira bisa aku manfaatkan untuk menaruh sesuatu. Apakah nanti fotonya di atas, atau aku bikin kolase foto ada 9 di dalam satu kotak, atau title dulu gede kayak di gambar kotak yang kedua dari bawah sebelah kiri, dan di bawahnya ada teks-teks gitu, atau banyak banget. Teman-teman bisa cari keywords-nya, itu tadi ada the grid system. The grid system itu adalah dasarnya banget dari gimana kita paham layouting, itu gimana kayak kita bedah cara berpikir kita. Layout tuh gini loh, batasan apa lines atau margin yang benar tuh segini loh, atau mungkin membaginya biar enak dilihat tuh kayak gini loh, itu the grid system. Terus ada sekarang yang sering banget dipakai kadang-kadang ke orang-orang yang influencer bikin post-post yang kayak bagaimana jadi businessman, atau mungkin kayak yang bikin gimana bikin desain yang bagus. Banyak kan sekarang influencer seperti itu. Mereka biasanya pakai Swiss style. Swiss style itu tipenya banyak teks-teksnya di atas bawah, terus ada garisnya. Terus biasanya teksnya gede-gede, itu termasuk ke Swiss style. Tapi pengembangannya dari Swiss style tuh banyak banget. Itu ya untuk layout seperti itu. Nah, ini ada contohnya tentang backgrounding. Jadi ini lebih ke apa ya? Apresiasiku sendiri dan ekspresiku sendiri.
Dimana menurutku background yang bagus itu ya yang simple aja, yang mungkin satu warna dan tidak rame. Jadi ada perbedaan kan antara good background dan bad background yang aku bikin. Dimana kalau bad background itu too much gitu, kayak kebanyakan barangnya, banyak titik-titiknya kan, jadinya apa yang kalian mau highlight, apa yang kalian mau sampaikan ke audiens itu jadinya nggak kebaca gitu. Jadi uh, lebih akunya sih yang terlalu minimalistik ya, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya color. Nah, ini juga salah satu yang rada berat juga, karena every color has its own character. Semua warna punya karakternya masing-masing. Terserah kalian aslinya kalian mau pakai warna apa, tapi please pakailah warna yang harmonis. Nah, gimana sih warna yang harmonis? Jadi kalian harus ngerti dulu istilahnya karakter dari masing-masing warna. Di sini ada ya, ada dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, pink, sampai hitam dan putih. Nah, masing-masing warna tuh punya penyampaiannya masing-masing. Seperti merah yang berarti love atau cinta, terus uh, ungu yang bisa berarti sebuah kerumitan, putih dan hitam yang bisa berarti maskulin ataupun kebahagiaan, clean purity happiness warna putih, ataupun warna hijau yang feel-nya green gitu, kayak fresh gitu kan. Nah, dari situ uh, di sini aku udah ada ini namanya color wheels atau lingkaran warna. Untuk simpelnya aku coba buka langsung aja ya, apanya, webnya aja ya, mumpung kita webinar. Oke, sebentar aku bukain dulu. Bisa lagi window. Oke, ini teman-teman bisa akses dimanapun. Namanya adalah color.adobe.com. Nah, ini aku biasanya pakainya ini. Ini adalah salah satu platform yang istilahnya banyak dipakai orang, termasuk aku juga dan beberapa teman yang suka mainan ngotak-atik desain. Di sini kita lihat ada ini ya, apply color harmony rule. Jadi kalau teman-teman rada bingung milih warna atau merasa sangat susah milih warna, ataupun teman-teman yang mohon maaf nih parsial ya, butuh warna parsial. Temanku ada yang butuh warna parsial tapi dia desainnya bagus banget. Dia sering pakai ini untuk mencari warna. Jadi di sini ada analogus, monokromatik. Analogus itu kayak dari Adobe Color-nya sendiri tuh udah kayak ngasih istilahnya algoritma warna. Kalau kalian putar warna-warnanya gini, dia bakal nyari komplemennya. Jadi analogus itu kayak penyatuan dari komplement sama supplementary color-nya. Komplement itu maksudnya warna yang berseberangan. Kalau suplemen itu dia warna yang satu clockwise, satu jarum jam, jadi dia searah. Kalau di sini, kalau teman-teman putar-putar gini, dia bakalan otomatis gitu. Jadi paling sering sih orang cari warna pakai analogus biar dapat kombinasi warna yang cocok. Nah, langsung dikasihnya ada 5 pilihan opsi, dan ini gak harus kalian pakai semua. Terus ada monokromatik. Monokromatik itu dia satu arah ya, satu arah gelap terang. Jadi semakin keluar dia semakin terang, semakin ke dalam dia semakin gelap. Ini kan aslinya kalau kita urutin ini yang paling gelap kan ini ya. Paling gelap ini, terus sampai yang paling terang, sampai mungkin kira-kira gini. Kalau aku nggak salah ngurutin begini ya. Ya intinya gitu. Jadi monokromatik itu lebih ke warna gelap terang di satu warna itu. Kalau kalian putar-putar, kalian bisa ngatur range-nya dari yang paling terang itu warna apa. Misal di warna kuning nih. Ya, tadi warna kuning terus ya, bosen. Mungkin hijau nih, hijau dari yang paling gelap. Terus kalian klik yang ini, itu bisa nyari yang paling terangnya gimana. Nah, ini ada tiga ya, apa namanya? Tiga, tiga, tiga opsi, 3 range di situ. Terus ada triad. Triad itu dia warna komplement yang saling berseberangan. Bisa sama kayak monokromatik, cuman dia ada 3 jarum. Terus ada complementary. Kalau complementary itu sama kayak triad, tapi dia benar-benar seberangannya istilahnya tetanggaan. Jadi kalau kalian di green, hijau, tetangganya ungu. Terus kalau kalian ke kuning, tetangganya biru gitu.
Jadi yang benar-benar tetanggaan. Terus ada split complementary. Split complementary itu sama kayak complementary tapi dia lebih dinamis aja. Terus ada double split complementary. Ini lebih advance dari yang split complementary karena uh, gimana ya jelasinnya ya? Ya intinya kayak gini ya. Dia jadi kayak seberangkanya tuh lebih keras gitu kayak yang satu garis tuh gak bakal bisa bertemu, satu garisnya juga gak bakal bisa bertemu. Terus ada square. Square itu hampir sama, cuman dia tipenya bisa jadi patokan semua warnanya. Ada compound. Compound itu suka-suka sih, tapi ini aku juga masih belum paham karena algoritma dari Adobe Color-nya kayak gini. Terus ada shades. Shades itu sama ya, sama kayak monokromatik. Cuman dia satu aja, satu range aja. Jadi kalau merah ya merah, sampai yang dari paling gelapnya ya pasti hitam, sampai ke merah yang merah beneran. Jadi nggak sampai kayak merah yang pastel ya, nggak sampai pastel. Itu shades. Terus ada custom. Custom itu ya benar-benar kalian milih sendiri aja warnanya, mau warna yang mana. Terus kira kalau dibandingin gini, enaknya gimana. Nah biasanya aku, ini kan ada kode warna. Kalau kalian teman-teman nanti udah lumayan jago nih ya, udah ngerti warna, pasti nanti warna tuh punya kode. Dan ketika masukin ke sini kodenya, kode warna hitam tuh kalau nggak salah F-nya 6 kali. Itu putih, sorry. Kalau kalau hitam tuh 0 ya, 0. Kode warna putih tih itu F. Jadi kalian masukin warna ke sini. Misalnya aku masih analogus, aku masukin kode warna F. F. Dia bakal putih. Nah, nanti kalian tinggal cari aja komplementarinya. Karena putih dia di tengah, jadi agak susah dia mikirnya. Misalnya saya coba aku pindahin warna ini ke sini. Nah, dia bakal gerak-gerak sendiri. Jadi kayak ketika warnanya aku tak-atik, ada pergerakan gitu dari ininya. Oke, sampai aku bakal gak lebih jauh lagi. Selanjutnya kalau teman-teman masih agak kesulitan pakai yang ini, coba pakai explore. Karena kalau di explore, teman-teman juga bisa lihat warna sesuai dengan moodnya. Moodnya tuh kayak maksudnya, oh kalau dari gambar ya, gambar tuh memberikan mood. Jadi kalau gambarnya kayak gini, oh warnanya kayak gini. Misal katakanlah kita cari urban gitu. Moodnya urban tuh kayak gimana sih? Biasanya kalau urban kan kayak yang ke black black and white gitu. Terus dia kayak kalau kafe-kafe di Jogja kan rata-rata dindingnya semenan ya. Kalau di Color Adobe aku coba cari urban ya keluarnya kayak gini. Jadi rata-rata warna yang keluar urban itu oh jadi kayak gini kayak misalnya gedung ini kan dia oh ini tonnya nih ini nih. Ada abu-abunya, oh ada toskanya juga gitu. Jadi kalau di Color Adobe expoling warna lebih enak dan tajam dan lebih efektif juga di sini gitu daripada teman-teman maksain buat nyari warna sendiri. Seperti itu. Oke, aku stop dulu. Kita balik ke PPT-nya ya. PPT-nya. Oke. PPT-nya. Oke, ini tadi warna ya. Oke, kita bergerak dari warna ke font. Oke, kalau font cuma ada dua sihnya, tapi sekarang aku dapat insight lagi, ternyata font tuh ada 3. Sans serif, serif, sama dekoratif. Bedanya apa? Kalau serif itu kayak yang paling atas, yang di sini, dia ada ekornya. Fontnya ada ekornya. Nah, font yang aku pakai di PP ini dia kan nggak ada ekornya. Itu namanya sans serif. Jadi bedanya serif sama sans serif intinya itu kalau serif dia ada ekornya, misalnya ada ekornya ya, aku bilangnya ada ekornya karena kayak ya itu tadi bisa dilihat di sini. Kalau sans serif dia nggak ada ekornya, jadi kayak lebih kaku gitu. Nah, terus ini ada combining to itu kayak emang biasanya tuh serif sama sans serif itu sandingan. Nah ini yang aku maksud dengan dekoratif font itu sama kayak yang kalian lihat di sebelah kiri. Itu ada tulisan bersambung ya, monotype. Terus kok monotype sih? Kaligrafi. Kaligrafi itu maksudnya ke dekoratif font. Terus ada banyak banget tipe dekoratif font tuh sama kayak yang kayak tulisan Don, Mix itu termasuk dekoratif font karena dia
bukan sans serif, juga bukan serif. Jadi dinamakannya decorative font. Nah, larangan-larangan atau rules-rules yang aslinya itu bukan batasan tadi itu adalah kayak yang kalian lihat, teman-teman lihat, don't mix mood. Ini kan aneh ya. Jadi kayak mungkin yang suka suka ya, nggak apa-apa. Yang nggak suka mungkin aku kurang suka karena terlalu terlalu aneh karena tidak ada yang tersampaikan. Jadi lebih enak kalian kombinasikan font yang sesuai aja. Dan limitnya biasanya aku pakainya maksimal 3 font dalam satu desain. Kalau kalian udah kebanyakan, apalagi pakai decorative font yang aneh-aneh dan dicombining banyak banget, kayak yang di kanan ini, jadinya ya agak aneh gitu aja sih. Jadi kurang estetik lah istilahnya gitu. Kayak yang di kiri kan keep it simple ya, keep it simple. Itu cuman perpaduan satu font doang itu pakai sans serif, jadinya simple. Terus yang di bawah uh, itu perpaduan antara sans serif serif dengan dekoratif. Jadi cukup combining two itu udah cukup aslinya, dua font aja kalian combine itu artinya udah cukup banget. Sama kayak Instagram juga, balik lagi ke Instagram, kalau kalian bikin story kan kalau nggak salah 4 ya, 4 pilihan font yang ada di Instagram ya, itu jangan kalian pakai semua. Ya paling nggak kalian bikin 1 atau 2 aja kalian gabungin seperti itu. Nah, hampir terakhir ini picture, jadi design, be a good design, itu pasti ada picture di dalamnya, ada gambar yang representatif di dalamnya, di mana ya misal teman-teman mau bikin uh, konten informasi atau kebetulan kalian kerja di NASA terus kalian mau bikin poster tentang peluncuran sebuah satelit. Nah, nggak mungkin kan teman-teman pakai mungkin kalian bikinin ilustrasi gambarnya UFO atau gambarnya malah tumbuhan. Nah, jadi representatif kalau kalian membuat sesuatu tentang peluncuran roket, ya pastinya ada gambar roket di dalamnya. Jadi kalau desain itu lebih tersurat, tidak terlalu tersirat, tapi lebih tersurat. Jadi orang-orang tidak harus berpikir lebih dalam. Itulah bedanya desainer sama artis. Kalau artis, dia gambar semaunya, maknanya juga orang-orang menafsirkan beda. Nah, kalau desain, rata-rata orang yang melihatnya akan berpikiran sama. Jadi, choose picture that represent the event. Benar-benar menggambarkan apa yang kalian ingin tonjolkan, apa yang kalian akan kalian bikin. Picture bisa raster, bisa vektor, maksudnya adalah bisa foto, bisa ilustrasi. Jadi kalau kalian teman-teman misalnya mau bikin poster iklan HP, ya fotonya foto HP-nya, bukan foto orangnya yang megang HP. Maksudnya orang yang megang HP tapi HP-nya gak kelihatan. Jadi agak kurang representatif aja. Intinya gitulah, intinya seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih dalam di sesi tanya jawab. Nah, ini ada do and don't dari aku. Pertama negative space itu kayak kalian lihat di PPT ini, jadi kayak ada bagian kosongnya, pojok kanan atas kosong, pojok bawah kiri kosong. Jadi kayak negative space itu gunanya untuk mata rehat ya. Jadi kalian nggak benar-benar melihat satu layar atau satu media cetak itu benar-benar keisi semua kecuali koran, pengecualian koran. Walaupun begitu tapi koran itu juga ada negative space-nya. Terus ada ini hex 2020 untuk black itu maksudnya itu hitam yang tidak terlalu hitam, ini opsional sih. Terus ada details are important, jadi bukan mengajak untuk perfeksionis tapi lebih teliti aja sih. Jadi kalau kalian bikin desain usahakan lebih teliti. Biasanya ada typo atau mungkin salah positioning atau mungkin tidak sejajar. Itu penting. Kemudian always put yourself in other shoes. Maksudnya adalah sama kayak kita sekolah ya. Jadi desain tuh gak ada habisnya untuk belajar. Kita trennya berkembang terus dan bahkan di equipment juga berkembang terus. Jadi kayak jangan merasa oh ini tuh udah yang paling bagus gitu. Oh ini masih kurang dan coba mendengar gitu loh, minta pendapat orang lain untuk hal-hal seperti ini. Terus ada use optical for kerning. Oh ya, aku belum tadi lupa bahas di font ya, kerning. Kerning itu jarak antar teks, antar huruf abjad. Kayak tulisan dus itu ya, DO, terus ada ketik S. Nah, jarak antara D, O, dan S itu adalah kerning. Nah, itu bisa diatur kan panjang pendeknya. Apakah dia semakin rapat atau semakin panjang. Nah, itu nanti ilmu dalamnya bisa kalian peroleh ketika kalian udah coba searching tentang font, sans serif, dan
Syarif tadi, terus cara penggunaan font yang benar itu kayak gimana. Itu lebih dalam sih ilmunya. Terus down-nya adalah uh, maksudnya nomor 1 ya, red is intimidating, use it wisely adalah uh, warna yang terlalu mencolok. Merah itu kan mencolok ya. Menurut aku merah itu mencolok banget. Gunakanlah dengan bijak. Maksudnya adalah ya kalau kalian bikin sesuatu yang terlalu mencolok, jangan mengandung unsur konotasi. Jadi kayak biar nggak menyinggung aja sih, kayak harusnya kalian meng-highlight misalnya tanggal acara atau tempat acaranya, gara-gara misalnya ada tulisan assalamualaikumnya yang dia warna merah, selain itu teksnya warna misalnya katakan abu-abu semua, terus assalamualaikumnya merah, jadi kayak terlalu kok yang ke-highlight jadi tulisan salamnya gitu, bukan ke anunya, bukan ke inti maksud posternya itu apa. Ini contohnya poster. Nah, using a decorative font, I almost can read it. Nah, decorative font itu emang dia bukan font dasar yang dipakai sehari-hari. Jadi, kalau teman-teman pakai decorative font, usahakan jangan terlalu banyak karena tidak semua orang bisa membaca. Istilahnya, tidak semua decorative font itu juga kebaca gitu. Ada juga yang dia bersifatnya kayak mungkin huruf F-nya agak berbeda atau dia terlalu miring atau sebagainya. Terus, jangan force all in the information. Jadi, kalian harus pintar-pintar ngefilter. Jadi, temukan sense kalian itu di mana, fokus ke apa yang kalian mau. Kalau kalian tipe orangnya suka two tone, suka 2 warna aja, it's no problem gitu, kayak kalian kembangin di jalur itu aja, jadi keep in track gitu. Terus yang keempat, don'ts-nya adalah I know all, jadi sama kayak yang tadi, put in the other shoes, jadi kayak ya, keep learning aja sih, keep learning. Nah, goals-nya yang aku harapin dari apa yang udah aku sampaikan mungkin hampir 45 menit ya, ini adalah teman-teman semua di sini bisa ngerti ya tadi, dapat intinya kalau desain tuh punya banyak apa ya, bukan batasan sih, banyak topik di dalamnya ya, istilahnya kayak dari teman-teman yang mengerti caranya nanti gimana, terus ke depan gimana, itu teman-teman bisa pertama sih show up tuh bukan show off ya, bukan, bedakan show up sama show off. Show up itu kayak kalian kamu show yourself gitu. Oh, ini aku nih. Aku tipenya two tone, aku suka warna kuning sama putih. Ini adalah sense-ku, ini adalah passion-ku di sini. Jadi kan membuat orang lebih mengerti tentang dirimu pertama. Terus yang selanjutnya be human. Desainer itu ngerti banget. Harusnya bisa mengerti human-nya gimana. Istilahnya belum ada, nggak tahu ya, udah ada apa belum teroris yang dia nge-teror buat desain atau poster-poster yang menghakimi. Jadi bikinlah karya yang humanistik gitu. Terus be off topic itu ya sama kayak be out of the box. Jadi kalian harus berpikir bisa, tujuannya adalah purpose-nya bisa berpikir keluar, bisa berpikir lebih gitu. Terus add value, jadi dari desain itu kalian bisa menambah value-nya dari informasi yang kalian kesebarin melalui desain. Mungkin informasinya sepele ya, mungkin oh ini aku ada benih nih, misal kayak gini, aku ada benih kangkung. Kalau kalian gini aja, kalian foto gini cekrek gitu kan, orang nggak ngerti maksudnya apa, dia mau pamer kangkungnya atau apa. Kalau kalian tambahin dikit aja mungkin kata-kata, atau kalian tambahin ilustrasi, atau kalian crop di bagian sininya aja, dia bisa memberikan value kayak, ayo mungkin contoh mungkin ayo bertani gitu, ayo bertani, atau ini bibit yang unggul atau sebagainya. Itu akan menambah value dari apa yang teman-teman mau berikan informasinya ke orang lain. Terus no spam, maksudnya jangan terus-terusan, maksudnya tidak mengganggu human right orang lain lah istilahnya. Jadi no spamming. Terus time aware adalah teman-teman pasti punya banyak waktu, punya banyak kegiatan. Jangan sampai dari apa yang aku sampaikan ini juga terlalu nanti akhirnya teralokasikan atau dan sebagainya, atau mungkin terlalu bingung dan sebagainya. Jadi nggak aware sama waktu, karena designing itu juga butuh proses yang cukup lama. Jadi jangan sampai melalaikan kewajiban, misalnya gitu ya. Dari situ gunanya adalah kita sama manusia, kita ngerti konsep dari visual seperti apa, jadi kita bisa menjadi orang yang berguna di dalam sebuah komunitas. Intinya gitu sih.
Nah, terakhir adalah learn and improve. Tadi udah ada banyak. Kemarin PPT ini aku udah share juga ke panitia. Mungkin panitia bisa bagi-bagiin juga, boleh banget. Pertama, learn and improve. Kalian bisa banyak banget platformnya. Mulai dari ada Behance, ada Dribble, ada Pinterest, itu udah banyak, udah cukup banget sekarang untuk teman-teman nyoba hal-hal baru. Terus ada explore dan discover, itu maksudnya udah ada platformnya nih, udah ada misalnya katakanlah Instagram aja atau lewat Behance dan sebagainya, ya kalian gali terus apa yang kalian mau, passion kalian di mana, dan keep discovering gitu. Mau seperti apa. Dan jangan lupa Q&A ya. Q&A itu penting banget. Question and answer itu maksudnya bukan hanya nanti bertanya pada diri sendiri, coba bertanya ke community, tanya ke teman kalian, ada insight apa nih? Aku lagi pengen bikin desain yang warna merah, katakanlah seperti itu, karena ada anu gak, ada masukan gak atau apa. Terus answering juga kayak kalian mencoba mendengarkan dunia gitu, kayak ketika kalian lihat desain tren yang ada sekarang, kalian juga harus answering, oh ini tuh kalian apresiasi lah istilahnya, oh ini tuh bagus sih, bisa sih ini masuk, atau mungkin kalian mencari lagi apa yang kalian butuhkan. Oh aku tuh butuh, mungkin katakanlah aku lebih suka ilustrasi, aku butuh suatu alat atau apa, dan aku butuh diskusi seperti itu. Jadi learn, improve, keep explore and discover. Kemudian jangan lupa untuk question and answer. Ya, ini sebuah motivasi aja sih buat teman-teman. Jadi just do it aja. Nike aja kan dia slogannya dulu kan pernah just do it. Jadi udah nekat aja, kalian pasti bisa. Bisa nggak bisa tuh proses, keep planning dan keep doing sih. Just do it. Nah, ini aku berikan beberapa apa ya, kayak contoh yang bisa kita bahas bareng. Nanti coba teman-teman apresiasi aja gimana. Ini ada beberapa project, dan kalau yang di UGM udah tahu ya ada brand guideline itu yang bikin bukan aku, cuman aku ambil aja di sini. Selebihnya ini alhamdulillah kebetulan adalah garapanku, selain yang brand guideline dari kita aja sendiri, yang terutama yang di UGM ya. Itu kan UGM juga udah punya guideline sendiri dari penggunaan font. Kita punya namanya Gamma Sans, kalau teman-teman tahu kan. Gamma Sans, terus cara penggunaan logo. UGM tuh punya perbedaan antara lambang dan logo. Itu adalah strategi branding dari sebuah company atau mungkin diri sendiri. Jadi kayak identitas visual tuh penting sebagai patokan dasar ketika kalian mau terjun ke dunia kreatif, ke multimedia gitu. Terus ini ada beberapa contoh project. Ini ada logo, ada guideline design, itu kan gimana ya? Ya ini buat kalian lihat aja dari kayak penggunaan fontnya seperti apa, terus illustrationnya seperti apa. Dengan melihat yang seperti ini itu kadang ada kayak pancingan gitu, kayak oh ini bisa nih. Nah strateginya adalah ATM ya. Aku biasanya ngomongnya ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Mungkin banyak sih ini, banyak desainer yang ngomong kayak gitu juga. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian ketemu suatu hal atau ya suatu hal yang wah ini bagus, kalian amati dulu, terus kalian coba bikin replikanya, kalian bikin versi kalian sendirinya, dan modifikasi. Nah modifikasi ini gimana? Yaitu tadi kalian bikin versi kalian sendiri. Jangan sampai plek. Kalau plek sama itu namanya duplikasi ya. Apa namanya? Apa sih istilahnya? Ya duplikasi ya. Kayak copy pasting gitu. Jangan. Jadi kalian harus membuat itu pure, ada sentuhan kalian ya. Katakanlah ada kotak warna kuning. Ya jangan kotak warna kuning lagi yang kalian bikin. Apakah itu bisa bikin oval warna kuning, atau mungkin kotaknya warna kuning yang lebih pucat atau mungkin lebih tua seperti itu. Gampangnya kayak gitu. Nah, tadi referensinya, kalau untuk font ya, sorry kalau untuk font, teman-teman bisa cari di Google Font, itu udah banyak banget, dan rata-rata free, jadi copyright-nya tidak mengekang dan tidak akan menuntut kalian di kedepannya, kayak ya jangan sampailah kalian pakai barang apa bahan orang lain yang ternyata itu berbayar tapi kalian ambil secara paksa. Itu ada di Google Font, juga ada DaFont juga, tapi aku sekarang lebih pakai Google Font sih karena lebih free access dan mudah aja sih. Selebihnya nih ada Dribble, Behance, Isu,
Isu itu lebih kayak ke platform e-magazine ya, dia lebih banyak majalah gitu. Ini bisa jadi salah satu platform yang untuk teman-teman cari referensi buat uh, apa namanya layouting, karena dia lebih banyak ke bagian layoutingnya, kayak gimana menyusun foto, menyusun teks, tulisan, artikel itu lebih ke isu. Terus Envato ada semua dan Envato sama kayak Tumblr sih Envato, tapi dia ada beberapa project yang dijual juga, jadi kayak lebih kayak marketplace. Terus ada Typewolf ya sama mungkin kayak Google Font, dia nyediain inspirasi dan free to download and need to buy font yang ada di dalamnya yang mereka jual juga. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh, mungkin ini udah lama sih aslinya, tapi ini referensi aja yang ada di dalam kampus dan di luar kampus. Kayak mungkin fitnya PPSMB dulu yang pernah aku dan teman-teman bikin. Terus aku suka banget dulu RDK, tapi aku nggak masuk sini ya. Lupa aku nama desainernya siapa. Mungkin kalau berjoin di sini, mungkin bisa hands up. Bagus juga, salah satu yang aku apresiasi ya karyanya. Terus ada Jim Caddy ini dia fotografer tapi dia manipulate gambarnya. Jadi kayak foto diolah lagi jadi lebih asik gitu. Jadi ini lebih Photoshop gitu. Jadi buat nyari inspirasi gitu nyenengin gitu ngelihatnya. Nah, terakhir banget nih kayak udah terakhir banget sih. Udah terakhir banget. Biasanya teman-teman akan mengarahkan, biasanya ya tracknya adalah ya teman-teman udah bisa creating something, kebanyakan orang sekarang akan sering show up. Jadi kayak bikin sesuatu di story mungkin, atau bikin sesuatu di share ke temannya atau ke siapapun itu, pasti kalian pasti butuh sebuah apresiasi untuk apa yang kalian bikin kan, apa objek kreatif yang kalian bikin. Nah dari situ perbanyak relasi, jangan lupakan feedback, negatif positif itu adalah itulah yang harus kalian dengar, dan berintegrasi ya sama integrasi maksudnya juga kolaborasi. Gak mungkin kalian tumbuh sendirian kan, juga need people around, kalian butuh orang di sekitar kalian untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin itu aja sih, udah pas ya waktunya ya. Dan kalau mau nyari aku ya, mungkin kalian teman-teman semua mau kontak atau mau tanya-tanya boleh banget di Instagram atau di platform yang ada di sini, ada LinkedIn ataupun Dribble dan lain-lainnya. Mungkin itu aja, aku akhirin pembahasan materinya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi yang menurut saya sangat membuka insight baru di dunia desain ini ya, terutama mungkin untuk teman-teman yang sama sekali atau ingin mendalami dunia desain. Kemarin banyak yang tanya-tanya ke kontak person juga, Kak, bagaimana kalau ikut webinar ini tapi saya belum punya basic desain. Ini menurut saya materi masnya ini cocok untuk kalian-kalian yang ingin lebih mendalami di dunia desain. Nah, ini masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Nah, pertanyaan pertama dari Mbak Muna dari UGM. Ini bertanya, apakah semua penggunaan font itu bisa dipakai ya, Mas? Setahu saya itu ada yang gratis dan ada yang enggak. Nah, silakan Mas Onggo, mungkin bisa share insight-nya. Oke, untuk font yang gratis sama yang nggak gratis ya, itu keren banget pertanyaannya. Kalau teman-teman nanti akan menggali lebih dalam, itu pasti teman-teman udah ketemu namanya yang istilahnya ketemu transaksinya, istilahnya seperti itu. Banyak ya kejadian yang paling baru-baru ini kalau kita bahas lokal topik aja ya, kayak Dirty Chick, udah pada tahu kenapa Dirty Chick udah mulai hilang. Mereka kan dapat copyright issue tuh, logonya ternyata sorry ya ngomongin company lain, tapi ini seru aja dibahas gitu. Kayak itu tadi, kalau di dalam font, kenapa aku tadi cuma ngarahin ke teman-teman ke Google Font aja, karena Google Font itu benar-benar dependable. Maksudnya kita bisa bergantung ke itu gitu. Jadi kayak karena hampir seluruh font yang ada di Google Font itu hampir semuanya free. Nah, gimana bedain ciri-ciri font yang dia free sama yang bajakan ya? Biasanya kalau teman-teman udah sering mainan font nih, font itu biasanya dalam arsipnya itu bentuknya RAR
ataupun dia bentuknya format ekstensinya aku lupa. Yang pasti kalau font yang free itu kalau dia banyak tipenya, misalnya ada bold, italic, light dan sebagainya, itu gak ada tulisan demo version. Biasanya seperti itu. Kalau teman-teman dapat font yang ada dalam kurungnya demo version, nah itu biasanya berbayar. Itu emang bisa kalian pakai, tapi hanya untuk individual using aja, maksudnya untuk personal use. Nggak bisa kan bikin untuk commercial use. Maksudnya commercial use kayak platform media apapun. Misal kalian punya, katakanlah punya uh, tempat jualan sepatu. Kalian pakai font itu di tempat jualan sepatu kalian itu nggak bisa. Kalau kalian cuma pakai untuk misalnya kalian story aja, kalian bikin teksnya yang lihat hanya teman-teman kalian dan itu tidak menimbulkan transaksi apapun atau tidak menguntungkan siapapun, itu nggak apa-apa. Tapi gampangnya untuk font yang membedakan font yang berbayar atau tidak itu tadi. Mungkin itu sih yang aku tahu sejauh ini. Font yang berbayar itu ada tulisan demo versionnya dan jarang bisa di-download dari Google Font secara gampang gitu. Font Squirrel. Biasanya saya ambil font di situ. Oh, kalau font Squirrel, aku langsung aja ya, sorry ya, ada kelihatan. Kalau font Squirrel itu ada yang dia free, ya agak kurang anu ya, apa namanya? Kadang-kadang nggak kelihatan juga ya kalau font Squirrel itu dia free apa enggak. Nah, caranya ya tetap kalian buka aja anunya, apa namanya? File fontnya di dalamnya ada tulisan demo version atau enggak. Ataupun kalian juga harus lakukan riset aja lebih dalam. Misal katakanlah aku punya font Montserrat. Nah, Montserrat ini kalau di beberapa marketplace dia dijual apa enggak. Dari situ aja kita udah ketahuan. Dari searching Google, oh font ini ternyata berbayar. Itu udah cukup sih menurutku. Oke. Jadi apa namanya, jawaban dari Mas ini intinya tinggal kita lihat ada tulisan demonya atau tidak gitu ya Mas? Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Oke. Mbak Muna, oke, sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agus Sujiarko. Kalau lewat HP bisa nggak buat desain yang menarik? Nah, pakainya aplikasi apa ya? Oke. Nah, ini cukup menarik pertanyaannya karena menarik. Ya, silakan Mas Obo. Oke. Kalau di HP banyak banget, tapi nggak semuanya free ya. Aplikasi itu banyak yang berbayar sih, gitu kan. Ya, tapi kalau teman-teman mau keluar 1.000-2.000 ya nggak masalah sih. Tapi kalau dari aku, kalau aku pakai di HP, itu ada, pertama tuh wajib banget Canva sih. Canva, it's totally hampir free. Itu bisa kalian pakai, dan dia udah banyak template-template yang free juga. Canva, terus sebentar ya, aku lupa ya, aku juga ada install. Terus ada Fonto, PHONTO, itu dia nggak kayak Canva, dia lebih kaku tapi banyak banget fontnya. Jadi kalian kolaborasiin aja antara aplikasi ke aplikasi. Terus ada apa lagi ini ya? Mojo, Unfold gitu juga udah cukup sih untuk bikin desain yang bagus. Yang penting kalian udah dapat basicnya tadi pasti bisa sih menurutku. Dan masih banyak lagi sih yang lainnya bisa kalian cari via online. Tapi yang aku saranin ya pertama banget Canva sih. Pakai Canva itu udah cukup sih menurutku, pakai Canva aja udah cukup, sama Fonto buat mainan font. Kalau buat mainan olah fotonya banyak ya. Kalau teman-teman pakai Android ataupun iOS pasti nggak asing lagi sama Adobe Lightroom. Itu kadang kan dapat free trial, ya lumayan untuk free trial dulu, atau mungkin pakai apa sih, PicsArt. Itu PicsArt juga udah cukup. Itu juga udah bisa olah vektor juga, maksudnya udah kayak Canva juga PicsArt gitu. Oke, jadi terjawab ya pertanyaannya Pak Agus. Jadi kalau lewat HP itu kalau kita mungkin kekurangan gear, laptopnya mungkin kentang atau apa, mungkin kita bisa lewat HP. Ya, seorang desainer mungkin nggak bisa dibatasin hanya karena kebatasan apa namanya gear ya mungkin ya Mas.
Iya. Oke, Telaten selanjutnya. aja sih pakainya, karena kan Iya, layarnya lebih kecil gitu. iya begitu. Nah, lanjut pertanyaan dari Mbak Dina Aulia. Salam, oke salam balik. Saya Dina, saya Syauki. Izin bertanya, sebenarnya tool yang dipakai untuk desain itu bakal mempengaruhi hasil nggak sih? Misal buat awal-awal gitu kebanyakan pakai Corel, tapi kemudian naik-naik ke Adobe Illustrator gitu. Benar nggak sih Kak, kalau tadi di awal-awal kan dikasih tahu buat analisis SWOT-nya gitu. Kalau emang kita punya SD-nya laptop dia nggak bagus sama toolnya yang bisa diakses itu cuma Corel, jadi apakah tool yang dipakai di desain itu menentukan hasilnya? Agak Oke. panjang pertanyaannya, tapi mungkin Mas Anwar bisa menangkap ya pertanyaannya. Kalau konteksnya adalah software dan hardware, kalau software itu enggak, totally enggak. Jadi kalau kalian bisanya Corel, ya udah kalian tetap interact di Corel aja. Corel itu juga bagus kok. Outputnya Corel tuh bahkan bisa lebih bagus daripada Adobe. Cuman emang kalau aku sendiri, kenapa aku pakai Corel dan Illustrator? Karena lebih ke technicalnya aja sih. Jadi kayak yang nanti ngasih sense gimana bentukkan desainnya, warnanya gimana, kan tetap kamu juga yang mikir. Uh, Teman-teman juga yang ngetata letakin dan sebagainya. Jadi kalau untuk software dan hardware, itu nggak terlalu pengaruh banyak. Cuman mungkin nanti ada perbedaan sedikit di ya tools-toolsnya aja. Tapi kalau teman-teman udah dapet taste-nya, udah dapet sense-nya, udah bisa istilahnya udah bisa kolaborasiin warna, udah bisa kolaborasiin font, pakai apapun, mau pakai kanvas sekalipun kan pakai HP. Kalau bagus ya bagus aja gitu. Nggak aneh-aneh gitu. Benar, setuju banget Mas sama insight-nya Mas nih. Emang aku ngerasa buat tool ini nggak begitu berpengaruh asal kita punya kreativitas desain yang emang bagus gitu. Benar kan Mas? Gitu. Jadi Mbak Dina Aulia kalau mungkin lebih comfort di Corelnya, mungkin bisa digali lebih dalam karena tools tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi kreativitas kita. Gitu mungkin. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, saya izin bertanya. Maaf yang bawah-bawah belum kejawab ya. Saya ngurutin dari atas. Izin bertanya, dalam perwarnaan ketika mendesain itu sudah pas, tapi kalau sudah dipindah ke HP kok warnanya beda, itu gimana Mas solusinya? Oke. Ini ya, masalah screen ya. Emang ketika teman-teman kayak nonton TV biasa sama monitor komputer ataupun pakai HP gini kan, kadang beda ya, biru aja kadang beda. Nah, maka dari itu coba kalian melihat warna bukan dari warnanya. Untuk Mas siapa Abdul Malik ya. Ya untuk Mas Abdul Malik, coba Mas kalau udah kayak gitu, aslinya itu nanti masalahnya ke hardware, tapi itu bisa diakalin. Jadi saya kalau Masnya pindahin satu desain ke desain satu kok warnanya berubah, asalkan Masnya bisa fasih dalam kode warnanya, itu nggak apa-apa. Karena ngelihatnya warna itu gitu. Misalnya kayak tadi di color.adobe.com kan, aku masukin kode warna nih, yang F6 kali itu kan hitam. Kalau udah pakai kode warna itu ya warnanya harusnya itu. Kalau memang nanti misalnya di dunia profesional si klien melihat misalnya yang kalian kirim itu warnanya harusnya hitam tapi agak jadi keabu-abuan, itu tenang kok, itu bukan salah Masnya, itu emang screen-nya aja yang bermasalah atau mungkin emang saturasinya yang beda gitu aja. Itu sih lebih ke hardware sih kalau itu masalah hardware. Yang penting ketika Masnya nanti ngedesain, Masnya tahu itu warna apa, bukan sembarang kalau Mas tahu gitu itu warnanya hijau. Nah, hijau itu kodenya apa? Oh, itu warnanya hitam, itu kodenya apa? Pokok nanti kalau proving ya, kalian membuktikan itu kalian nggak salah gitu aja. Oke, baik. Mungkin saya mau menambahkan Mas, apakah ini ada hubungannya sama tipe-tipe color kayak RGB atau CMYK Mas? Iya, biasanya itu juga sering kejadian ya. Nah, teman-teman kalau bikin suatu desain, kalau untuk dipublikasikan secara online, secara dunia maya, itu formatnya RGB. Kalau untuk ngeprint, usahakan dialihkan ke CMYK.
bedanya apa? Kalau RGB kan red, green, blue. Kalau barang digital itu dia pancaran warnanya tuh cuma ada 3 warna itu untuk menemukan warna lainnya, karena itu warna primer. Kalau printing beda. Dia pakainya CMYK, cyan, magenta, yellow, sama K itu black aslinya. Aku lupa nama lainnya apa, K itu apa. Nah, itu nanti lebih ke teknis sih, ini lebih ke teknis banget. Biasanya sih kalau teman-teman ketemunya ke print-printan yang udah expert gitu, mereka biasanya masukin filenya, terus mereka jadiin PDF, udah diganti ke CMYK. Jadi gak masalah. Tapi biasanya emang kalau emang ada print-printan yang abal-abal, itu dia emang langsungan aja. Kadang-kadang yang warnanya biru jadi Tosca, kadang-kadang yang warnanya yellow jadi brown gitu. Nah, untuk mengcounternya coba 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 belajar tentang itu sih, perbedaan RGB sama CMYK. Nanti kalau udah tahu gimana caranya, ya tinggal rubah aja kok. Istilahnya kalau di Corel itu tinggal klik-klik aja dari RGB dokumen ke CMYK dokumen gitu doang. Nah, begitu Mas Abdul Malik. Jadi mungkin masnya ini ketika desain ekspornya CMYK, nanti pas di laptop itu kan ada yang bisa mendeteksi CMYK, tapi ketika dipindah ke HP, HP-nya tuh nggak bisa lihat warna CMYK, jadi nanti warnanya jadi RGB gitu juga bisa ya Mas? Iya, benar banget. Nah, lanjut ke pertanyaan Mbak Fahima Nabila. Pagi Kak, oke ini udah agak siang. Saya Hima dari Semarang. Dalam pengalaman saya mendesain itu, saya kebanyakan memandang semua desain itu bagus atau baik atau menarik. Tetapi kekurangan saya belum terlalu mengerti standar bagusnya orang lain kayak gimana. Nah, ada case, saya anggap desain yang saya buat udah bagus dan memenuhi standar. Tapi bagi beberapa orang lain, itu masih kurang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membuat desain yang bagus juga di mata orang lain? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Fahima, keren banget. Akhirnya tadi udah aku singgung dikit di awal-awal ya. Jadi kayak yang sebelum SWOT kan kalian harus punya emosional, community, sama empati. Nah, coba Mbak Fahima lebih ngerti dirinya sendiri dulu, terus coba pahami environment-nya. Jadi kayak kita coba terjun ke community-nya dulu aja. Kayak cerita sama orang-orang terdekat dulu itu juga baik. Kayak cerita ke temannya, ini aku bikin desain nih, kira-kira menurutmu bagus gak sih? Jadi kayak, tapi benar-benar ditanyain bagus gak sih-nya tuh kayak jangan sampai temannya tuh jawab kayak oh bagus kok, padahal ya kayak kan lebih dalemin aja, kayak lebih deep talk aja sih, kayak aku tuh udah bikin desain gini, atau kalian cerita dulu, aku tuh lebih desain kayak gini loh, tapi kok kata temanku yang ini kok jelek, menurutmu jeleknya di mana? Jadi dari situ sih kalian teman-teman, terutama Mbak Faima nih, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak coba diskusi, Q&A sama teman-temannya, atau sama community, atau mungkin sama Mas Syauki sendiri yang kayaknya sudah expert gitu kan, coba tanya-tanya gitu. Ini gimana sih Mas, atau gimana sih ini teman-teman, aku udah bikin tapi kurangnya apa gitu. Mungkin emang kalau kita ngelihatnya tuh kadang-kadang ya udah bagus aja, tapi mungkin kan taste-nya orang beda. Jadi kita harus memahami, terutama nanti kalau di bidang profesionalnya adalah ketika kalian seorang desainer bertemu dengan klien. Jadi kayak katakanlah klien kita itu buta warna gitu, tapi kalian kasih desain yang penuh warna. Itu bagus, kalau kita ngeliatnya itu bagus, tapi kalau dia yang lihat, ini mah cuma hitam sama putih doang nih, mau diganti gitu kan itu nggak tepat gitu. Jadi benar-benar kalian to the point aja. Kalau kalian dapat klien buta warna, ya udah kalian bikinnya sesimpel mungkin, black and white gak masalah, jadi nggak usah neko-neko. Jadi kalian harus ngerti dulu ke siapa, sasarannya itu siapa dulu. Gitu mungkin untuk Mbak Fahim. Oke, sudah menjawab pertanyaannya. Jadi untuk bisa bagus di mata orang lain, iya diusahakan saja, gitu ya. Tapi mungkin ya itu mungkin sesuai sarannya Mas Fianggoro yang di depan tadi, kita bisa kayak minta saran ke orang lain, ini desain gimana. Mungkin kita bisa revisi-revisi dikit biar nggak terlalu idealis kayak apa yang kita pengenin doang gitu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Fani Krishna. Menurut Mas Anggoro, lebih mending idealis membuat desain sesuai mood kita atau mengikuti tren? Nah, silakan. Oke. Berat nih, ini berat nih. Gimana ya? Lebih enak menurutku sih, menurut aku pribadi ya, tapi jangan ditiru. Aku tipenya lebih idealis sih. Jadi aku bikin desain tuh benar-benar sesuai idealisku sendiri.
Tapi idealis itu juga munculnya dari apa yang aku lihat sebelumnya. Tren itu nggak harus tren di masa ini gitu loh. Kayak trennya udah lama juga kalian bisa idealiskan gitu. Kayak eh, kalau mau bagus, itu harusnya emang kalian ngikut idealnya kalian kayak gimana. Jadi kalian puas. Jadi nggak cuman kena judge orang, tapi kalian juga puas dengan apa yang kalian bikin secara idealnya kalian seperti apa. Untuk mencapai satisfactionnya ya ketika kalian bikin sebuah art gitu. Kalau udah kalau kalian mengikuti tren, ya udah kalian harus into aja sih, kalian harus dapat aja sih feel-nya dengan trennya. Misal katakanlah kayak yang tadi, oh aku tuh idealisnya sukanya black and white atau mungkin idealisnya suka ilustrasi. Tapi kok sekarang trennya cyberpunk ya. Nah, bisa kalian tetap berpaku pada idealis kalian, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa juga kalian ya, apa aku coba cyberpunkan ya, apa aku coba main warna lain ya, gini gini gini. Ya itu making decision masing-masing sih, pilihan masing-masing yang tidak bisa aku jawab dengan gamblang. Intinya ikuti kata hati aja, gitu sih. Ya, baik Mas, benar sekali. Ikuti kata hati saja ya, Mbak Fani. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Mas Rizky Mahendra, tapi saya rasa sudah terjawab tadi. Bagaimana dengan font squirrel? Biasanya saya ambil font di situ. Perlu dijawab atau skip aja, Mas? Nah, itu tadi sih. Pokok selama dia nggak ada demo versionnya, insya Allah free. Insya Allah. Oke, gitu ya. Sudah terjawab. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik nih. Mas, bagaimana cara menemukan karakter kuat sebagai desainer? Contohnya kayak Mas Onggo atau Mas Farid Steffi. Ya itu. Gampang banget ngenalin desain Mas soalnya sudah beberapa tahun terjun dunia desain dan kayaknya belum nemuin karakter desain sendiri. Nah, ini mungkin menarik untuk dibahas. Oke. Kalau kita bicara Mas Farid Steffi nih, dia vokalis apa sih aku lupa. Festivalis. Mas Farid Steffi itu dia punya karakter yang kuat, aku akuin. Dia punya fontnya sendiri bahkan. Dia udah create, dia udah beda level sama aku. Kalau dibilang aku punya karakter sendiri, aslinya aku juga belum menemukan karakter desainku sendiri yang seperti apa yang benar-benar bakal aku brandingin, aslinya kayak gitu. Tapi menjawab, mungkin aku bantu sedikit gimana caranya untuk menemukan karakter itu adalah ya kalian selama Mas Rizal ya temuin dulu aja kalian Mas Rizal sukanya apa dulu aja. Desain tuh nggak melulu ya itu tadi, nggak melulu desain aja. Mas Rizal sukanya apa? Sukanya mungkin ilustrasi, illustrational design, bikin karakter mungkin, atau mungkin lebih ke condong ke making logo. Ya itu nggak masalah gitu, it's no problem aja. Jadi passionnya di mana? Nggak apa-apa sih, kayak ngalur ngidul dulu nggak apa-apa. Kalian nyobain semua, mau terjang semua, mau bikin font apa tipografi atau bikin apapun nggak masalah, itu terserah masnya. Tapi yang penting ketika nanti udah ketemu satu nih yang udah nyaman, coba didalemin terus coba di constant brandingin. Mas Faris Steph itu kan dia salah satu perwujudan dari constant branding ya. Kalau kalian buka Instagramnya aja, dia yang brandingnya konstan. Ya kayak gitu kayak ya udah aku dengan dalam artian si masnya ini udah ketemu dia tuh ya udah kayak gitu. Ya kalau misalnya Mas Rizal nanti udah ketemu misalnya ternyata alirannya Mas Rizal misal tipenya baik lagi black and white lah, katakanlah black and white, dan suka font yang dekoratif dan itu milik masnya sendiri, ya udah diperkuat aja, gak masalah gimana orang. Ketika teman-teman udah temu karakter, itulah dimana ntar sifat idealisnya keluar dan pinter-pinter ngefilter aja sih dari kalian discussion in community gitu. Mungkin begitu. Sepertinya sudah terjawab ya Mas Rizal, bagaimana cara menemukan karakter kuat sebagai desainer. Mungkin bisa dengan limiting ourselves, kayak kita stuck di tipe-tipe itu juga mungkin bisa menemukan karakter kita. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dewi MS. Gimana sih Mas tanggapan keberadaan Canva dan teman-temannya untuk seorang graphic designer? Itu kan buat seorang graphic designer jadi kurang dilihat sama khalayak gitu. Makasih. Tanggapannya tentang keberadaan Canva ya? Jarang dilihat sama khalayak. Oh. Ya tak akui ya. Memang
yang booming ya kalau nggak Corel, Illustrator kan, atau mungkin sekarang yang lagi hype kan yang pakai iPad Procreate itu juga lumayan hype sekarang. It's no problem, bukan masalah besar kalian pakai apapun. Yang penting hasilnya memuaskan dan hasilnya bagus, doesn't matter. Apapun yang kalian pakai, mau pakai sekalipun kalian cuma pakai notes HP aja atau kalian pakai pakai story-nya Instagram kalian gambar, selagi ya itu diterima, it's no problem, nggak masalah. Benar banget, setuju Mas. Akhir-akhir ini saya juga mencoba ngedesain pakai PowerPoint karena Nah, laptop saya kena. PowerPoint itu juga tools yang benar-benar dasar yang bisa dipakai semua orang. Jangan remehkan PowerPoint, teman-teman. Oke. Nah, mungkin jawaban Kak Dewi sudah terjawab ya, jadi nggak usah insecure kalau kita cuma bisa pakai Canva atau dan teman-temannya yang katanya jadi kurang dilihat sama khalayak, tapi kalau tergantung sama desain kita bagus atau tidak, seperti itu. Lanjut dari Mas Samuel Johannes. Bagi semuanya, saya mau nanya, seberapa penting golden ratio dalam desain? Terima kasih. Oke, Mas Samuel Johannes kayaknya udah pro nih kayaknya nih, udah paham golden ratio nih. Oke, kita bahas golden ratio ya. Bagi teman-teman yang belum tahu golden ratio itu kayak guide ya, sebuah guide di mana itu ada nilainya, ada rumusnya juga, ada persamaannya yang saya sendiri tidak terlalu paham, saya juga agak males kalau lihat persamaan. Tapi intinya kalau kalian search golden ratio di Google tuh gambarnya tuh adalah kotak, terus ada bulatannya gini, terus ada kotak lagi, terus nanti ada guide-guide-nya juga. Kalau membahas seberapa penting golden ratio dalam sebuah desain, kalau teman-teman tipe tempelin di desain kalian, kalian pakai golden ratio itu sesuai rasionya, atau kalian ukur sendiri, kalau apa istilahnya ya, kalau telaten, itu nggak apa-apa, dipakai aja. Tapi kalaupun nggak pakai golden ratio juga nggak masalah hasilnya, bukan masalah besar. Yang penting itu tadi ya, ada negative space, penggunaan fontnya tepat, color-nya enak, terus brandingnya konstan gitu. Golden ratio tuh setauku ya, dikoreksi sama teman-teman semua. Setauku itu benar-benar lebih effort banyak di pembuatan logo. Jadi lebih ke pembuatan logo biar kan itu kan juga ke angka cantik juga kan, terus untuk peruntungan dan sebagainya. Banyak lah golden ratio itu banyak gosipnya lah seperti itu. Tapi sekali kita di sini kan coba berpikirnya, aku dan teman-teman masih pemula yang coba mengerti desain. Menurutku itu juga belum terlalu penting untuk kita yang baru terjun ataupun nanti juga yang udah profesional juga nggak sepenuhnya penting banget, tapi bisa jadi penting. Yang penting teman-teman dapat sense-nya dulu aja, itu udah penting banget. Yang penting kalian ngerti sense-nya seperti apa, masalah golden ratio ntar, masalah color correction atau masalah nanti CMYK RGB itu finishing teman-teman, itu finishing. Itu udah nanti kalau teman udah bikin, istilahnya kalau bikin makanan, yaitu nanti untuk dekornya aja lah. Untuk estetiknya ntar gimana. Dari aku ya. Oke, jadi mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Mas Samuel Johannes. Jadi menurut Mas Anggoro itu kurang terlalu necessary untuk kita mikir golden ratio dalam kalau kita mulai ngedesain ya Mas. Jadi lebih ke arah ningkatin sense desain kita dulu, baru habis itu kalau mau ngaplikasiin golden ratio itu boleh-boleh banget gitu ya Mas. Nah, lanjut pertanyaan lagi dari Mas Agus Sugiarko. Satu lagi Mas Anggoro, ini menyangkut font. Apakah font juga berpengaruh untuk buat brosur dan lain-lain? Misal kalau brosur kampus bagusnya pakai font apa? Brosur perusahaan properti pakai font apa? Apakah karakter serif dan sans serif? Apa karakter serif dan sans serif biar pas buat peruntukan desainnya? Mungkin maksud bapaknya sans serif itu untuk apa, serif untuk apa, seperti itu mungkin. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Agus. Ini juga aku lihat yang di komen di atasnya. Boleh tanya lagi via medsos, boleh banget. Kalau mau tanya di medsos, boleh banget, Bapak. Terus untuk yang penggunaan font di brosur kampus ataupun perusahaan properti, karakternya seperti apa? Eh, untuk bikin sense-nya dulu, mungkin aku langsung implemented-nya aja. Coba baca koran dulu deh, lihat koran. Koran itu rata-rata dia pakai serif. Sans serif. Serif. Serif, astagfirullah. Sorry. Itu ada Mas Yauki nih. Pakai serif, terus di bawahnya dia pakai serif juga. Tapi kalau majalah, beda lagi ya, pindah platform nih dari koran ke majalah. Majalah itu kalau misal majalah apa ya, Femina lah, katakan Femina. Yang biasa dibaca aja lah apa ya, Femina, Forbes atau yang lain-lain itu biasanya titlingnya mereka pakai serif. Terus untuk teksnya pakainya sans serif. Kalau majalah-majalah bisnis biasanya dia pakai serif, terus bodinya pakai serif juga. Kalau untuk brosur kampus, saya sendiri masih kurang terlalu paham karena jarang bikin brosur kampus seperti apa. Tapi yang pasti untuk pengolahan konten-konten formal, font serif terkadang bisa lebih tegas daripada sans serif karena punya ekor dan terlihat legend aja sih. Kayak serif tuh kayak udah lama banget gitu, kelihatan legend. Nah, kalau untuk uh, membranding sesuatu yang baru dan modern, kayak mungkin kalau aku di sini di Jagat yang dia bergerak di properti, kita pakainya sans serif. Kenapa pakai sans serif? Karena lebih terlihat futuristik. Jadi bedanya antara sans serif sama serif, serif itu mungkin kelihatan lebih kuno, tapi dia punya uh, pride-nya sendiri ya sebagai sebuah font yang dipakai terus menerus panjang masa lah istilahnya. Kalau sans serif itu emang nggak baru sih, ya nggak selewat senjang berapa lama terus keluar sans serif. Itu dia lebih berkesan futuristik aja. Dan apa namanya? Biar pas antara keduanya, nggak harus menyandingkan keduanya. Sans serif sendirian juga nggak masalah, serif sendiri juga nggak masalah, mau dikombinasikan juga nggak masalah, asalkan tidak ada pihak ketiganya. Karena kalau udah pakai sans serif dan serif, terutama di media formal, terutama pakai dekoratif font, itu akan sedikit merusak, kecuali emang itu udah jadi uh, personal brandingnya. Sama kayak UGM tadi, kalau UGM pun dia pakai dua ya, Gamma Sans itu ada Gamma Sans sama ada Gamma Serif juga. Jadi emang udah dipersiapkan, tapi kalau untuk UGM, di halaman berapa ya, lupa aku di bagian guide itu, untuk penamaan nama fakultas sebagainya, mungkin teman-teman yang UGM pernah lihat, dia pakai serif. Misalnya Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada itu pakai serif, karena emang terlihat lebih pride aja. Baru nanti untuk bodinya, apa tentang visi-visi departemen sebagainya, atau mungkin webnya di UGM, itu pakai bodinya dia pakai sans serif. Gitu sih. Contoh itu, langsung ke contoh aja. Itu Pak Agus Sujiarko. Oke. Demikian jawaban dari Mas Onggo ya Pak Agus. Mungkin bisa kontak-kontakan lebih intens lagi dengan Masnya, bisa dengan DM atau menghubungi lewat Boleh. line atau yang lainnya ya Mas. Iya. Nah, selanjutnya dari santri mohon maaf namanya Agil ya, perkenalkan nama saya Agil. Saya masih baru belajar desain dan permasalahan yang sering saya temui adalah pemilihan warna. Pemilihan warna saya kurang peka. Mungkin ada tips agar kita lebih peka untuk memilih warna yang pas. Makasih Mas. Oke. Ini tak jawab dari pengalaman pribadi lagi ya. Jadi jangan memaksakan kepekaan kalian terhadap warna sama kayak memaksakan kepekaan kalian terhadap wanita. Ya gitu ya, istilahnya kayak gitu. Karena emang bener-bener susah. Aku sendiri swear banget, aku susah banget juga dengan dalam pemilihan warna. Kalau emang nggak bisa peka sama warna, aku udah kasih tadi toolsnya adalah adobe.color.com. Jadi kalian cukup searching aja kan butuh warna tentang apa. Katakanlah kalian mau bikin desain tentang hutan, ya kalian search aja forest dalam bahasa Inggris, tapi ya kalau search bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang nggak ketemu. Search aja forest gitu dia udah dapat warnanya. Duplicate nggak masalah kalau warna, atau nanti kalian proporsinya kalian ngatur sendiri seperti apa. Karena warna bukan warna tidak diperjualbelikan, alhamdulillah. Nggak ada copyright-copyrightan di warna, insya Allah. Jadi kalau nggak peka, kurang peka, ya nggak apa-apa pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tips agar lebih peka,
Eh, Mas Agil sepertinya bertanya dengan orang yang salah karena saya masih belum peka terhadap warna. Gitu. Oke, Masya Allah Mas Anggo ini ya rendah hati, Masya Allah. Aduh. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Agil. Selanjutnya ada follow up dari Mbak Dewi. Sebenarnya maksud pertanyaanku tuh kan ibu-ibu aja bisa desain cuma pakai Canva, sedangkan kita yang bahkan buat pakai Adobe Photoshop atau AI lebih apa sering dibilang ini sih di Canva aja bisa. Oh iya. Tuh, gimana itu Mas? Jadi keberadaannya Canva itu kayak mendisturb orang-orang yang dengan skill desain mumpuni gitu mungkin. Iya. Ya itu harus sih lebih ke ketahanan mental aja sih karena aku udah pernah merasakannya juga. Iya benar Mas. Iya, sangat benar sekali. Emang ini aja pakai Canva bisa. Emang itu nggak salahnya Canva juga karena Canva itu kan dia awalnya startup kan dan dia mendisrupsi orang-orang yang tidak bisa pakai tools yang seribet Photoshop ataupun AI gitu. Jadi itu juga emang bukan salahnya Canva-nya juga karena emang purpose dari company-nya Canva adalah menyasar orang-orang yang nggak bisa pakai Photoshop AI biar bisa bikin desain sebagus itu. Kalau udah kayak gitu, ya mau gimana lagi? Kalau mau nyoba Canva aja ya udah. Kalau emang merasa ribet dengan PS dan AI, ini balik lagi ke passion masing-masing ya. Kalau udah emang merasa ribet PS sama AI, gak ada salahnya ya Mbak Canva. Kalau emang kalian dihina karena Canva, ya kalian manfaatin Canva gitu. Teman-teman manfaatin Canva. Gitu sih. Gak ada salahnya pakai Canva gitu. Oke, benar banget. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Canva ya Mas. Mungkin kita bisa menyalahkan ibu-ibunya yang di sana. Enggak ya. Iya ibu-ibunya. Oke. Oke, ini pertanyaannya sudah habis. Mungkin ini ada yang chat ke saya lewat WA, ada yang mau tanyain, yang mau nanya, bagi Mas sendiri desain itu apa sih? Gitu Mas. Saya sendiri desain itu apa? Berat juga ya. Desain itu adalah apa ya? Berat sih berat. Desain tuh ya desain itu ya visual art yang lebih komunikatif aja sih. Sama kayak yang tadi aku tulis di PPT sih. Visual artnya dia lebih komunikatif. Jadi nggak satu arah. Desain tuh bisa dua arah. Singkatnya gitu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya, Mas. Oke, silakan kalau ada yang mau berpertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Mas Onggo buat teman-teman yang mau belajar desain. Closing statement ya, ini agak berat juga nih. Aku tak stop presenting dulu deh. Oke, terakhir banget sih, paling terakhir banget sama kayak tadi sih. Jadi dari teman-teman tuh udah kerasa jadi kayak tantangan awal tuh emang dari diri sendiri. Kalian udah ngelewatin dari diri sendiri. Step selanjutnya adalah dari community. Itu jadi kayak yang sering dihina karena mungkin hasilnya sama kayak Canva ataupun nanti kalian bingung masalah dengan font ternyata fontnya tidak legal gitu-gitu. Nah itu adalah emang rintangan yang bakal dihadapin oleh seorang desainer gitu. Jadi survive aja buat teman-teman yang benar-benar mau meniatkan diri untuk menjadi seorang desainer. Saya pun juga masih belum bisa dikatakan menjadi seorang desainer ya karena masih belajar juga posisinya. Intinya adalah tetap belajar terus. Kalau salah itu nggak masalah hasilnya kalau salah karena di desain itu nggak ada salah dan benar, adanya bagus dan tidak. Dan uh, benar-benar dimanfaatkan. Sekarang kita udah dipermudah banget di dalam segala hal untuk nyari informasi kan. Apalagi sekarang pandemi kita dituntut online dan sebagainya. Belajar desain cuma semakin gampang. Jangan terlalu malas, jangan terlalu uh, negatif sama dirinya sendiri. Pokok kalau aku sih ya nekat aja dulu. Yang penting kan nekat aja dulu, kalian coba dulu. Mau teman ngomong apa, ya itu step pertamanya kayak gitu kan, bikin dulu aja, yang penting ada hasilnya dulu. Step keduanya ya kalian baru masuk ke community, kalian coba mendengarkan, kalian tampung apa kata orang itu tadi, kalian cari jawabannya, setelah itu ya kalian naik lagi stepnya, masuk ke yang lain, dan sampai nanti mungkin sampai kayak mungkin tadi katanya kayak Mas Faris Tepi dan sebagainya kayak gitu. Sampai benar-benar kalian merasa
satisfaction, merasa benar-benar puas dengan apa hasil kalian sendiri dan apa yang lingkungan katakan gitu. Itu sih terakhir. Makasih banget. Oke, super sekali Mas. Ini ada satu pertanyaan, apakah mau dijawab sama Mas Onggo atau Boleh. boleh? Maaf Mas Mas, mungkin Rizky sedikit Mahendra. OOT. Bagaimana cara kita mempromot karya kita ke sebuah platform, misal kata Instagram, sedangkan followers kita masih sangat sedikit. Cukup mengganggu, tapi penggunaan tag cukup membantu. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-share ke teman-teman, cara-cara awal sampean mempromot karya. Mempromot karya. Aku sendiri kadang-kadang ya apa ya kayak iseng-iseng aja sih ngetek gitu sih, ngetek yang kayak misal kalau di videografi kan ada visual editor, terus ada uh, story gitu, yang Instagram story multi post yang kayak media-medianya yang dia banyak nge-repost gitu. Itu mungkin bisa, tapi kalau aku lihat dari beberapa temanku yang uh, influencer juga sih, ya itu ya dimulai dari promotingnya ya lewat ads. Pertama tuh ads sih, kalau mau keluar uang itu lewat ads. Kalau nggak mau keluar uang, coba kalian tag itu tadi sih, tag akun-akun yang relate dengan hasil kalian. Misalkan bikin multiple post di Instagram atau bikin illustration, ya kalian bikin hashtag dan tagnya ke yang tepat gitu. Kalau bagus kan biasanya di apa namanya, jadi post. Kalau nggak bagus ya nggak apa-apa. Terus ya cara awal-awalnya ya itu tadi ya, penumbuhan follower itu kalau menurutku bukan hanya masalah diri sendiri, tapi kayak gimana Mas Rizky Mahendra ke komunitinya dulu gimana, karena nggak mungkin kan follower tahu-tahu nongol. Ya biasanya ada sih follower yang tahu-tahu nongol, tapi kan biasanya follower itu adalah orang-orang terdekat kita dulu, nyabang ke orang terdekat, ke temennya kita kenal, kalian kenal, making community-nya dulu aja sih Mas Rizky Mahendra kan. Mas Rizky punya community yang mendukung, mungkin satu pemikiran, atau mungkin dapat komunitas, mungkin katakanlah punya komunitas sama teman-temannya, mungkin berempat suka desain, terus coba diperluas aja sih, kenalan sama orang baru, terus nyoba ya ngetek itu tadi, atau mungkin kalau punya modal ya bisa nge-ads, atau juga ya minta tolong ke orang yang sudah misalnya udah gede gitu, untuk bantu menaikkan, tapi biasanya ada timbal baliknya sih kalau kayak gitu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Mahendra ya. Oke, sesi tanya jawab telah selesai. Teman-teman silakan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi terkait webinar graphic design dengan cara klik link yang sudah di-share oleh admin KMN UGM ya. Oke. Oke, ini aku mau cek lagi semangatnya nih. Kira-kira udah ngantuk atau masih semangat nih? Nah, oke, kita cek sekali lagi semangatnya ya. Oh, Mas Onggo boleh banget ikut jawab jargonnya ya. Oh iya, lupa Oke. tadi apa ya? Klik. Iya, ceklik, mantap. Oh, ceklik mantap ya. Iya, oke. Teman-teman mungkin silakan bisa dihidupkan mic-nya ya. Webinar grafik desain KMNU UGM. Ceklik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah masih semangat ya teman-teman. Jadi kita telah sampai di penghujung acara. Akan saya paparkan kesimpulan pada webinar kali ini ya. Tren desain. Kesimpulan pada webinar kali ini yaitu ada 10 tren desain yang booming pada tahun ini. Menurut referensi yang Mas Onggo gunakan, antara lain Cyberpunk Colosseum, Street Art Style, Ultra Thin Geometry, Papercut College, Hand Lettering Personalities, Dystopian Aesthetic, Hyperpastiche, Continuous Animation Sequence, Bevel and Chisels, serta Live Data Visualization. Nah, untuk memilih warna kita bisa menggunakan colors.adobe.com. Kemudian untuk bagaimana cara kita menentukan kombinasi font yang sesuai adalah dengan melakukan sesuai desain yang kita inginkan, karena tiap font memiliki karakter yang berbeda. Baik, kita telah berada di penghujung acara. Kami ulangi sekali lagi, bagi peserta webinar dapat mengisi link form evaluasi webinar untuk mendapatkan sertifikat ya. Saya Ahmad Syogita Prihani selaku moderator undur diri.
Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak kepada Mas Onggo yang berkenan mengisi webinar kali ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk sharing-sharing lagi ya Mas. Kemudian semoga ilmu yang Amin, disampaikan amin. Mas Onggo ini bermanfaat, dapat tertular ke khususnya moderator dan tentu saja ke peserta webinar ya. Siap. Oke, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sama-sama Mas Onggo.